kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan kasih, biarlah lagu ini, pujian ini boleh mengingatkan setiap diri kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi Tuhan, kami boleh mengingat akan panggilan-Mu, akan anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi umat pilihan-Mu ya Tuhan. Tuhan, jika pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus juga boleh menolong setiap diri kami untuk mendengarkan, untuk boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus juga boleh menolong hamba-Mu yang akan memberitakan firman pada saat ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, saya ajak untuk setiap diri kita boleh membuka satu bagian dari Alkitab kita, dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-19b sampai yang ke-30. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-19b sampai ke-30. LAI memberi judul Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Sejauh ini pembacaan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan mengenai cara pandang pelayan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saja untuk setiap diri kita boleh melihat gambar ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau dari perspektif Bapak Ibu saudara-saudari semua, apakah Bapak Ibu memiliki pandangan yang sama dari dua orang ini? Dari gambar yang pertama, apakah Bapak Ibu sepakat bahwa angka yang tertera di layar itu adalah angka 6 dan juga 9? Setuju? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Oke, ada yang setuju. Lalu yang di sebelahnya lagi, kalau Bapak Ibu saya minta untuk berhitung, jumlahnya berapa?
siapa yang jumlah dari gambar itu adalah 7. Sepakat 7? Ada yang sepakat? Apakah ada yang sepakat bahwa itu 5? Ada yang sepakat? Ada juga. Walaupun tidak semua Bapak Ibu saudara-saudari semua yang mengangkat tangan, tetapi kita melihat bahwa setiap jemaat yang hadir di tempat ini pun juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai gambar ini. Ada yang sepakat bahwa dari gambar ini ya, ada yang sepakat bahwa jumlahnya adalah 5, tetapi ada yang sepakat jumlahnya adalah 7. Padahal objeknya sama Bapak Ibu saudara-saudari semua, betul? Bukankah hal itu juga sering terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari? Hal yang sama tetapi diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Kita memiliki pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Makanya ada istilahnya berdebat. Kenapa? Karena hal yang sama tetapi disoroti dengan sudut pandang yang berbeda. Jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah alangkah eloknya, alangkah indahnya kalau Tuhan itu menciptakan setiap diri kita itu homogen, bukan heterogen. Homogen dengan cara pandang kita, sehingga ketika dikasih sesuatu, ditunjukin sesuatu, oh ya kita bisa seia, seamin bersama-sama. Bukankah alangkah eloknya dan indahnya seperti itu? Tetapi realita mengatakan tidak. Cara pandang yang berbeda, kita bisa mengambil keputusan yang berbeda, berpendapat yang berbeda, semuanya itu karena cara pandang setiap orang yang berbeda-beda. Cara pandang setiap diri kita dibentuk dari faktor internal dan eksternal setiap diri kita. Faktor internal dipengaruhi dari pengalaman hidup yang kita jalani, latar belakang budaya, sosial, pendidikan yang kita miliki yang akan mempengaruhi perspektif kita akan sesuatu, dan juga dipengaruhi oleh nilai atau keyakinan yang kita pegang, dan juga kesukaan atau preferensi dari setiap diri kita. Sedangkan untuk faktor eksternal akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita. Komunitas dapat mempengaruhi cara seseorang untuk menafsirkan suatu objek dan juga situasi. Banyak sedikitnya informasi dan latar belakang budaya atau nilai dan keyakinan juga dapat mempengaruhi persepsi sesuatu. Jadi, Bapak Ibu, hal ini juga sebenarnya kalau kita belajar suatu teori, kita tahu. Kita lihat anak-anak kecil, mereka juga punya perspektif cara pandang yang berbeda akan suatu objek. Kalau dulu, waktu kita kecil, pertama kali kita mungkin memperkenalkan anak hewan kecil, kakinya 4 yang ada di rumah. Namanya anjing, kalau yang punya peliharaan anjing. Lalu suatu saat, anak itu ketika dibawa keluar, ada hewan kecil, kakinya 4. Dia bilang, Jing, jing. Dia mempersepsinya anjing. Padahal apa? Kucing bisa jadi. Sama-sama kecil, tapi di perspektif beda. Tetapi ketika dia beranjak semakin besar, dengan semakin banyaknya informasi dan pengalaman yang dia miliki, lama-lama dia dapat membedakan, oh ini anjing, ini kucing. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah seperti itu di dalam kehidupan setiap diri kita masing-masing? Setiap diri kita satu dengan yang lain memiliki cara pandang yang berbeda. Di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita, di dalam lingkungan pelayanan kita, dengan setiap orang yang berinteraksi di dalam hidup kita, kita bisa jadi memiliki cara pandang yang berbeda tentang sesuatu.
Walaupun sering juga kita memiliki cara pandang yang sama terhadap orang tersebut. Nah, cara pandang ini akan mendorong setiap diri kita untuk bagaimana kita mengambil keputusan dan juga bertindak. Secara khusus di dalam hal panggilan pelayanan kita. Cara pandang kita akan mempengaruhi ketika apakah kita akan melibatkan diri di dalam pelayanan atau tidak. Mungkin ada orang-orang yang ketika ditawari pelayanan, yuk ikutan pelayanan yuk, jadi greeter, jadi WL. Mungkin jawabannya, nanti dulu, itu Bu, saya nggak bisa, seperti itu. Atau cara pandang ini juga dapat mempengaruhi kesediaan kita untuk melayani. Aku bersedia melayani asalkan tidak bertentangan, tidak berbenturan dengan kepentingan pribadiku, dengan waktu hobiku. Atau apakah cara pandang juga akan mempengaruhi bagaimana dia berkomitmen akan sesuatu. Dan cara pandang kita itu juga akan mempengaruhi kita untuk apakah kita bersedia berkomitmen akan sesuatu atau tidak. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh penting cara pandang kita, karena cara pandang kita akan mempengaruhi keseluruhan kehidupan setiap diri kita. Apakah kita berani untuk melangkah melayani? Apakah kita berani untuk mengambil kesempatan? Apakah kita berani untuk mendobrak hal yang mungkin kita anggap tidak mungkin? Semuanya itu berasal dari cara pandang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana pandangan Alkitab mengenai cara pandang seorang pelayan Tuhan atau seorang anak Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan bahwa seorang pelayan Tuhan atau seorang anak Tuhan seharusnya mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Kita melihat dari kisah ini yaitu tokoh Barnabas dan juga Paulus. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37 mengatakan seperti ini. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, orang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Konteks dari perikop ini adalah konteks jemaat mula-mula. Jadi ketika Barnabas bergabung mendengarkan Injil Kristus bersama dengan jemaat mula-mula, respon yang ditunjukkan oleh Barnabas yaitu dia memberikan apa yang dia miliki, memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Yang kedua, kita melihat di dalam kehidupan Paulus. Sudah terlalu sering ya kita mendengarkan kisah Paulus, bahkan mungkin kita tahu bagaimana caranya Paulus itu bertobat. Di dalam pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai ke-19a, sebenarnya itu kita bisa melihat secara detail bagaimana Saulus itu bertobat. Saulus atau Paulus ini bertobat ketika dia akan menganiaya orang-orang pengikut Kristus yang ada di Damsyik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus atau Saulus ini bukanlah orang yang tidak tahu hukum Taurat. Jadi sudah seharusnya Paulus itu tahu bahwa menganiaya dan membunuh itu bertentangan dengan hukum Taurat. Tetapi motivasi pelayanan yang salah itu terjadi dalam hidup Paulus. Dia menganggap bahwa hukum Taurat itu yang terutama. Jadi di luar itu maka orang pengikutnya harus dianiaya, harus dibunuh, harus diperhadapkan kepada para imam.
Oleh sebab itu, karena anugerah Allah, Tuhan Yesus berjumpa secara pribadi, menjumpai secara pribadi Saulus ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Di momen itu, Saulus atau Paulus ini mengalami perubahan paradigma. Cara pandang yang sebelumnya dimiliki sekarang berubah. Dia yang sebelumnya menganiaya karena agamanya, sekarang dia menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus yang telah berinkarnasi, yang telah melayani bersama-sama itu adalah Allah yang telah berinkarnasi dan telah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat Allah memanggil Paulus di dalam pelayanannya bukan untuk memasuki kehidupan yang nyaman, tetapi pelayanan yang penuh dengan penderitaan. Di Kisah Rasul 9 ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, bagi Tuhan, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, kepada Paulus atau Saulus ini, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi panggilan Paulus ini adalah panggilan yang menderita. Tetapi apakah ketika Paulus ini dipanggil Tuhan, dia kemudian mundur karena penderitaan yang dia alami? Nyatanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dia menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Juru Selamat itu, ketika disalahpahami oleh orang-orang sebangsanya, bahkan ingin dibunuh oleh para imam, dia tidak pernah mundur dari pelayanannya. Dia tetap bertahan di dalam pelayanannya itu. Bahkan ketika dia datang ke Yerusalem, bertujuan supaya dia bergabung dengan para murid Tuhan Yesus, supaya mungkin mendapatkan penghiburan dari para murid, tetapi nyatanya dia pun juga disalahpahami. Paulus tidak secara otomatis diterima oleh para rasul. Orang percaya pada waktu itu masih mencurigai, jangan-jangan Saulus ini hanya berpura-pura untuk mencari peluang supaya apa? Supaya orang-orang pengikut Kristus itu akan dibunuh. Tetapi penolakan dan ancaman pembunuhan itu tidak melunturkan motivasi dari Paulus ini. Dia tetap memberikan hidupnya, mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan Tuhan, mendedikasikan hidupnya untuk pemberitaan Injil itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah begitu pun dengan setiap diri kita? Bukankah setiap diri kita adalah orang-orang yang berdosa, yang dipanggil oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah, untuk mengenal dan menjadi satu komunitas orang-orang percaya? Bukankah setiap diri kita adalah orang-orang yang diberikan kesempatan juga untuk menjadi hamba Tuhan? Donald Whitney mengatakan, the gospel of Jesus Christ transforms sinners against God into servant of God. Injil Yesus Kristus mengubah orang berdosa kepada Tuhan, orang yang berdosa menjadi hamba Tuhan. Dan hal ini terjadi setiap perubahan orang-orang yang percaya, orang-orang yang berdosa dan mengalami paradigma ini terjadi. Semuanya itu karena kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus bekerja melalui Injil untuk mengubahkan mereka dari hidup lama mereka, berhala mereka, kesukaan mereka, orientasi mereka yang salah, orientasi mereka yang hanya mengejar hal-hal duniawi,
menjadi hamba Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup setiap orang percaya, mentransformasi cara pandang manusia terus-menerus sepanjang kehidupan setiap diri kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya lah setiap diri kita menyadari bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan sekarang memanggil setiap diri kita untuk melayani Tuhan. Panggilan pelayanan itu bukan untuk menunjukkan keunggulan kita, kebolehan kita, kemampuan kita, tetapi panggilan ini ditunjukkan, diberikan oleh Tuhan untuk apa? Untuk setiap diri kita memakai kemampuan atau kebolehan yang sudah Tuhan berikan supaya kita dapat melayani Tuhan. Pelayanan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita adalah kita menjadi perpanjangan Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus. Pemberitaan Injil Kristus ini baik secara lisan kita memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus itu adalah Mesias yang telah turun ke dalam dunia dan memberikan anugerah sehingga setiap orang yang percaya kepadanya menjadi satu komunitas orang-orang percaya. Tetapi juga kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan melalui perubahan kehidupan yang dapat kita tunjukkan, melalui transformasi kehidupan yang kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita seiman yang lain, atau kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Seorang pelayan Tuhan yang memberikan atau mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan berarti menjadikan pelayanan kepada Tuhan menjadi prioritas. Tidak memberikan sisa-sisa tenaga, sisa-sisa waktu, sisa-sisa komitmen di tempat yang lain untuk melayani Tuhan. Seorang pelayan Tuhan yang baik yaitu mengutamakan pelayanan. Dietrich Bonhoeffer mengatakan, ketika Kristus memanggil seseorang yang meminta dia untuk datang dan mati bagi Tuhan. Pertanyaannya, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saya dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap diri kita sudah mendedikasikan, memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan? Apakah setiap diri kita sudah memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendedikasikan atau memberikan hidup kita untuk pelayanan atau untuk melayani Tuhan, itu tidaklah mudah. Mungkin kita terkadang berkeinginan untuk mendedikasikan hidup kita bagi Tuhan. Tetapi ketika kita melihat ladang pelayanan, ketika kita terlibat dengan orang-orang percaya lainnya, mungkin bisa jadi kita mundur. Atau bisa jadi ketika kita melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bisa jadi kita juga mundur. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi kita mengalami hal yang sama dengan Paulus, yaitu kita dicerca, kita dicemooh, kita ditolak, bahkan mungkin bisa jadi kita diancam akan dibunuh. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita dipanggil melayani, mendedikasikan hidup kita kepada orang yang berdosa. Ingatlah ketika kita melayani, kita ingat bahwa kita dipanggil untuk melayani orang-orang yang berdosa. Dan kita melayani bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa juga. Maksudnya adalah kita boleh mengingat orang yang kita layani itu adalah orang yang belum mengenal Tuhan atau sedang tahap mengenal
Tuhan, yang masih butuh untuk dukungan, masih butuh nasihat, masih butuh untuk berproses di dalam Tuhan. Dan kita ingat bahwa rekan-rekan sepelayanan kita yang bisa bergesekan dengan kita adalah orang-orang yang berdosa, yang masih memiliki natur kedagingan. Yang orang-orang rekan-rekan pelayanan kita yang juga pada saat yang sama sedang menjalani transformasi kehidupannya sesuai atau menghidupi Injil Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita melayani, dipanggil melayani untuk orang yang berdosa dan bersama dengan orang yang berdosa. Oleh sebab itu, seringkali di dalam pelayanan kita pun mengalami perbedaan cara pandang. Kita memiliki perbedaan cara untuk melakukan pelayanan itu. Dan semuanya itu menyebabkan kita bisa jadi ditolak, bisa jadi kita diremehkan, disepelekan. Atau bisa jadi kita ketika kita komitmen melayani Tuhan, tetapi kita nggak dianggap. Itu semuanya adalah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Atau bisa jadi di dalam pelayanan kita mengalami dicurigai oleh rekan pelayanan kita atau oleh orang-orang lain yang juga mencurigai diri kita. Jangan-jangan pelayanan itu punya motif-motif tertentu. Tetapi ketika kita mengalami hal yang tidak mengenakan ini, ketika kita menghadapi perbedaan pandangan ini, perbedaan cara, apakah kita tetap bersedia untuk memberikan atau mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan? Atau kita tergoda untuk mundur dari pelayanan itu? Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, dan kita menemukan bahwa mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan itu tidak mudah. So, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa dan sanggup bertahan di tengah kondisi yang seperti ini? Hanya satu jawabannya, Bapak Ibu. Yeremia 17 ayatnya yang kelima dan ketujuh mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi, celakalah kita jikalau ketika kita mengatakan, aku mau memberikan hidupku untuk melayani Tuhan, tetapi motivasi kita untuk menunjukkan kebolehan kita, untuk mendapatkan pujian dari orang lain, untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain, celakalah kita. Karena kita hanya mengejar pujian-pujian semu. Atau mungkin semuanya itu akan membuat siap diri kita lelah karena pengejaran-pengejaran itu. Tetapi diberkatilah setiap diri kita ketika kita memiliki cara pandang yang benar, yaitu ketika kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi walaupun kita ditolak, walaupun kita dicemooh, kita diremehkan, kita tetap jalan untuk pelayanan kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi yang terburuk sekalipun, di tengah mungkin kita terbatas, dibatasi di dalam pelayanan kita, tetapi percayalah, Injil Kristus itu tidak akan dapat dipenjarakan. Kita melihat di dalam kehidupan Paulus. Paulus seringkali dipenjara. Dia seringkali masuk ke dalam pengadilan. Tetapi kita melihat ketika Paulus mengalami penderitaan itu, disitulah kesaksian, disitulah Injil Kristus diberitakan, bukan? Dan semuanya itu dimulai dari orang yang mengenal Tuhan, orang yang
takut akan Tuhan, orang yang mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara pandang yang kedua yang seharusnya setiap diri kita miliki sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan adalah kita bersedia melayani dengan belas kasihan. Jemaat yang terkasih, Barnabas dapat menunjukkan belas kasihan kepada Paulus. Dia dapat menerima Paulus secara total karena Barnabas sudah terlebih dahulu mengalami apa artinya diterima. Barnabas tahu apa artinya dia menerima belas kasihan Tuhan itu. Dia tahu di dalam lingkungan jemaat mula-mula, dia merasa kasih Tuhan, belas kasih Tuhan itu hadir di dalam hidupnya. Sehingga penerimaan yang total itu dia pakai juga untuk menerima Paulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah setiap diri kita juga mengalami hal yang sama? Bukankah setiap diri kita juga Tuhan berikan, wujudkan belas kasihan itu melalui saudara-saudara seiman kita? Kebaikan Tuhan apa yang dapat Bapak Ibu jemaat ingat di dalam hidup Bapak Ibu? Dan semuanya itu adalah kebaikan Tuhan. Jikalau bahkan ada orang yang tidak mengenal Bapak Ibu tetapi dapat berbuat baik, semuanya itu karena belas kasih yang Tuhan pakai melalui orang itu untuk wujud nyatakan di dalam hidup setiap diri kita. Belas kasih ini, penerimaan ini yang juga Tuhan harapkan untuk kita lakukan kepada saudara seiman kita atau orang-orang yang belum percaya lainnya, orang-orang yang Tuhan ingin kita jangkau. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita melihat bahwa ada saudara-saudari kita, anak-anak kita yang pada hari ini akan dibaptis atau mengaku percaya. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang baru mengenal Tuhan. Pertanyaannya adalah, bersediakah kita menerima mereka? Atau di dalam kehidupan setiap diri kita, apakah Tuhan mempercayakan orang-orang yang dapat kita layani? Apakah Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita? Apakah ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh penghiburan yang dapat kita kuatkan? Apakah ada orang-orang yang Tuhan inginkan untuk kita menjangkaunya? Orang-orang yang mungkin pada saat ini sedang bergumul dengan dosa atau bergumul dengan hidupnya sendiri. Bersediakah kita menjangkau mereka? Apakah ada di antara setiap diri kita ketika kita terlibat di dalam pelayanan, ada orang-orang yang juga dalam proses untuk belajar? Bersediakah kita dengan belas kasih yang diberikan oleh Tuhan mendampingi mereka, mendorong mereka, sehingga mereka dapat melayani bersama-sama dengan kita? Ketika keluarga kita, rekan pelayanan kita, rekan kerja kita melakukan kesalahan, bersediakah kita menerima mereka dengan belas kasihan? Ketika kita menunjukkan belas kasih itu, bukan berarti kita menutupi akan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa orang itu. Belas kasih ini adalah berbicara tentang menerima secara seutuhnya pribadi tersebut, tetapi mengingatkan dan juga menegur akan dosa dan juga kesalahannya, sehingga kita boleh bersama-sama untuk mengalami transformasi kehidupan di dalam Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau setiap diri kita boleh dipakai Tuhan, melayani Tuhan di gereja ini atau di tempat lain, sampai sejauh ini, saya percaya bahwa ada orang-orang tertentu yang juga Tuhan utus untuk terlebih dahulu mendampingi setiap diri kita, untuk mendorong setiap diri kita, sehingga kita sanggup melayani hingga sekarang ini. Oleh sebab itu, kita dipanggil untuk melanjutkan akan perpanjangan Tuhan itu bagi setiap diri mereka yang masih membutuhkan, masih butuh untuk didorong, masih butuh untuk dinasehati, masih butuh untuk ditopang. Jemaat yang terkasih, begitupun dengan kehidupan saya. Ketika saya mengingat bahwa saya dapat melayani Tuhan sekarang ini, semuanya itu tidak lepas dari karya Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan memakai orang-orang percaya lainnya, Koko Cece yang melibatkan saya, menawarkan saya pelayanan. Kalau saya boleh mengatakan, ketika pertama kali saya ditawarkan akan pelayanan, saya akan mengatakan, tampaknya saya nggak bisa. Saya nggak bisa deh jadi ketua, jadi koordinator acara, nggak bisa deh, bukan potensi saya. Tetapi saya ingat, di masa-masa awal remaja muda saya, Tuhan memakai Koko Cece dalam kepengurusan itu untuk menjangkau saya, memberikan kesempatan saya untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, dari situlah saya belajar apa artinya memiliki belas kasihan untuk mendampingi orang. Jemaat yang terkasih, Allah telah menunjukkan belas kasih-Nya kepada setiap kita. Allah menerima kita dan dengan belas kasih telah menyelamatkan kita. Allah juga menunjukkan belas kasih-Nya melalui saudara-saudara seiman kita. Sekarang, kesempatan ditawarkan bagi kehidupan setiap diri kita. Bersediakah kita menjadi perpanjangan Tuhan, untuk menjadi rekan, untuk menjangkau orang-orang yang Tuhan ingin jangkau? Marilah setiap diri kita boleh menjawab hal ini di hadapan Tuhan secara pribadi. Biarlah pujian berikanku hati. Pujian ini boleh menjadi permohonan setiap diri kita, bahwa kita membutuhkan hati yang dimiliki oleh Tuhan untuk boleh menjangkau orang-orang yang Tuhan ingin jangkau, untuk kita dapat mendedikasikan, memberikan hidup kita di dalam pelayanan itu. Mari saya ajak setiap diri kita boleh pujikan, berikanku hati sebagai pujian penutup khotbah ini.
permohonan siap dari kami ya Tuhan. Berikan hati bagi di dalam hidup kami seperti hati-Mu, sehingga kami memiliki hati yang berbelas kasih kepada orang lain ya Tuhan. Berikan mata ya Tuhan, sehingga kami boleh memandang orang lain sama pentingnya seperti Engkau memandang kami. Tuhan, berikan kami tangan untuk mengerjakan segala sesuatu yang Engkau percayakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, pakailah hidup siap diri kami untuk boleh menjadi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, mampukan hidup kami untuk kami boleh melayani Engkau, baik di dalam gereja ini, di dalam keluarga kami maupun di dalam lingkungan pekerjaan kami. Biarlah melalui hidup kami Injil Kristus itu semakin diberitakan, dan biarlah melalui kehidupan kami ini semakin banyak orang yang mengenal akan kasih Tuhan, semakin banyak orang yang mengenal bahwa Kristus itu baik, bahwa Kristus itu adalah juru selamat yang teguh. Tuhan, biarlah kami boleh mendedikasikan hidup kami di hadapan-Mu sekarang ini ya Tuhan. Doa kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.